Oke. Nah, kita akan coba bahas tipe data yang lain yang berikutnya, yaitu tuples, sets, boolean, conversion ya, between data type. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang tuples. Nah, tuples ini sangat mirip banget dengan list. Perbedaannya bahwa tuples immutable, tidak dapat diedit. Penulisannya menggunakan kurung buka, kurung tutup. Kalau list kemarin kita pakai kurung siku. Nah, contohnya ini misal 1, 2, 3. Nah, dia juga sama seperti list, bisa merupakan gabungan dari beberapa objek, integer, string, float gitu ya. Itu bisa. Cuman bedanya dia immutable, tidak dapat diedit. Nah, saya mau review dikit, mungkin kemarin Dian Astri nggak ikut ya. Saya mau review dikit. Ini untuk membuktikan apa sih yang dimaksud mutable gitu ya. Mana ya? Kok jadinya ke sini? Oh, salah saya. Bentar, salah ambil. Contoh. Nah, ini contohnya ini. Nah, kalau pada list, misal kita menggunakan indeks gitu ya. Jadi sebelumnya kita punya sebuah tipe data, kita punya variabel yang mana listku 1 itu isinya 1,2,3. Nah, kita kepingin ganti dia menjadi satunya ini bukan lagi integer tapi pakai string. Nah, caranya kita main indeks. Jadi listku 1, 0, indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 itu berarti kan 0, 1, 2. Berarti indeks ke 0 ini kan nilainya 1. Nah, nilai 1 ini akan dirubah menjadi 1 dalam bentuk string. Sehingga ketika di print yang sebelumnya 1 integer, 2 integer, 3 integer menjadi 1 string, 2 integer, 3 integer. Nah, inilah yang mendasari bahwa list itu sifatnya mutable alias bisa diedit. Nah, tapi pada tuples itu sifatnya dia immutable gitu ya. Jadi walaupun nanti diedit dia nggak bisa. Nah, gimana caranya kalau mau ngedit? Kalau mau ngedit syaratnya dia harus bikin variabel baru. Contohnya di sini. Saya punya tuples ya. Jadi ini saya nggak praktekkan, nanti bisa dibaca karena ini hanya membandingkan. Saya punya data tuples. Tahunya kita lihat dari kurungnya kurung biasa ya. Nah, dan saya punya data list, variabel list. Di sini ada kurung siku. Di sini kita lakukan perubahan. Jadi di sini print list sebelum diedit. Ketika saya print list 1, hasilnya 1,2,3,4. Kemudian kita rubah indeks 0. Indeks 0 berarti kan 0, 1, 2, 3. Nah, 0 berarti kan 1. Satunya dirubah menjadi 1. Sehingga ketika saya print lagi, hasilnya 1 dalam bentuk string 2,3,4. Oke. Nah, sedangkan tuples ini sifatnya immutable. Contohnya, tuples juga bisa menggunakan index and slicing sama seperti si list ya. Cuman bedanya dia nggak bisa dirubah. Nah, kalau nggak percaya di sini, ketika kita coba print data tuple, di sini munculnya 1,2,3,4. Tapi begitu kita ingin rubah pakai indeks,
Jadi indeks 0-nya mau kita rubah menjadi 1, di sini akan error karena tuple sifatnya adalah mutable. Oke. Sekarang kita coba langsung di sini ya. Jadi kita coba perbandingan list dan tuple gitu ya. Jadi kita misal punya list 1. Nah, ini isi datanya adalah 1,2,3,4 gitu ya. Kemudian kita ingin rubah misalkan list 1 indeks keberapa misal kita ingin rubah si 3. Nah, 3-nya mau kita ganti 5 gitu ya. Mau kita ganti pakai float misalnya. Berarti kan indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berarti kan di sini kita ganti 2 sama dengan kita ganti menjadi 3.0 ya. Nah, kita coba print list 1. Shift enter. Nah, hasilnya 3-nya sekarang berubah jadi float. Ya, si 3 berubah jadi float. Nah, ini kalau kita pakai list. Sekarang kita coba pakai tuple. Tuple 1 misalkan sama ya 1,2,3,4 gitu. Kemudian kita ingin rubah tuple 1 indeks 0 misalkan. Ingin kita rubah jadi 1,0 ya, sehingga ketika kita coba print tuple 1 shift enter, hasilnya error. Dan ini membuktikan kalau tuple tidak bisa dirubah, alias dia sifatnya adalah immutable, alias nggak bisa diedit. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menggunakan function count pada tuples. Nah, kita coba menggunakan function count pada tuple gitu ya. Kita coba ketika kita print tuple 1 gitu ya, kita gunakan count. Jadi kalau kita lihat, kita coba aja ya, print apa tadi, lupa lagi. Oke. Print apa nih, tuple 1 count 1 misalkan 1 gitu ya. Kalau kita count 2 ya hasilnya ada 1. Kita count 3 hasilnya ada 1. Nah, apa maksud saya menggunakan perintah count ini? Nah, ini adalah penjelasan kenapa si tuple ini tidak bisa dirubah atau dia sifatnya immutable. Karena satu rangkaian objek ini itu dianggap dia hanya satu data, sehingga dia tidak bisa dirubah datanya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bisa nggak kalau di list ya. Masanya saya belum pernah nyoba nih kalau di list ya. Bentar, penggunaan count di apa ya? Oke, 1. Oke. Oh gitu ya. Jadi count digunakan untuk menghitung adakah objek nilai 1, 2, dan seterusnya. Berarti yang ini tadi harusnya nggak masalah ya. Bisa kita ganti 4, harusnya munculnya juga 1. Kita 5.
juga 1. Jadi secara fungsi dia dengan list sama ya. Dia bisa dihitung bahwa angka satunya ada 1, angka 2-nya ada 1. Kita coba kalau bikin kembar bisa nggak? Save enter. Kita coba count 1, harusnya ada 2. Nah, jadi sifatnya si tuple ini dia sama dengan list ya. Bisa ada objek kembar di dalamnya. Nanti kalau set nggak boleh kayak gini. Set hanya akan ada 1. Ketika ada nilai sama nanti hanya akan ada 1. Kemudian sifatnya yang membedakan dia hanya immutable. Kalau yang ini mutable, dia bisa dirubah, yang ini enggak. Nah, sekarang kita coba gimana kalau coba ya. Ini saya juga belum pernah membuktikan sih. var 1 tabel 1 ya, indexing 0 sama dengan 1.0. Ya, langsung error ya. Dia nggak mau. Oke. Berarti intinya dia memang benar-benar nggak bisa dilakukan perubahan atau editing. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya dulu. Sekarang kita akan coba penggunaan function index ya. Jadi sama seperti si sama seperti list ya. Kita coba print tuple 1 dot index ke 0 misalnya. Shift enter. Mau dia indeks ke 0-nya. Oh sorry, gini aja lah. Kayaknya dia nggak mau membaca nih. Oke, ada error. Di mana errornya? Print tuple 1 indeks 0. Object is not subscriptable. Oh, dia di sini pakainya ya. Saya salah ternyata. Makanya pakai kurung ini ternyata. Oke, kurang. Mau harusnya. Nggak mau juga. Apa ini salahnya? Tuple. Sorry, bentar. Oke. Sedikit berbeda ya. Oh, bedanya di sini ternyata. Oke. Oke. Indeksnya si 1 itu di 0. Oke. Indeksnya si 2. Jadi ini untuk membaca indeks aja kalau gitu ya. Indeksnya si 3 ada di nomor 2. Oke. Indeksnya si 4. Oke, tapi indeksnya si 1 lagi. Nah, yang ini nggak diakui ya sebagai indeksnya. Oke, jadi indeks di sini beda dengan penggunaannya, beda dengan di list ya. Kita coba aja langsung di list juga. Kita coba print list 1 indeks kedua ya. Indeks keduanya adalah 1. Nah,
Ini beda banget ya penggunaannya. Bentar. Indeks keempatnya adalah 3. 1, 2, 3. Kok lucu ya? Oke, 0 nggak ada. 0 tidak ada di dalam list keterangannya. 1 ada di dalam list. Dia nomor 0 benar. Kemudian 2 adalah indeks 1 benar. Kemudian 3 indeks 2 benar. Kemudian 4 indeks 3. 0, 1, 2, 3. Oh ya. Jadi ini perintah ini digunakan untuk mengetahui nomor indeks ya. Nah, sekarang kita coba kalau kita main indexingnya, kita balik. Berarti print tuple 1 itu ya. Indeks kedua. Ya, benar ya. Tuple 1 indeks kedua. Berarti tuple 1 indeks kedua itu adalah 0, 1 0, 1, 2 gitu ya. Sehingga hasilnya 3. Jadi kalau perintah tuple 1.index itu kebalikannya untuk ngecek apakah di dalam sini itu ada value namanya 1 gitu ya. Kalau kita coba kosongi, hasilnya kayak gimana? Oh, error ya, harus diisi. Kalau kita isi 0, dia nggak mau karena di sini nggak ada 0. Kalau kita isi 5, nah di sini juga nggak ada karena 5 nggak ada. Tapi kalau kita isi 2, ya 2 ada. 2 adalah indeks ke 1, 0, 1. Jadi kalau ini menampilkan value-nya, kalau ini ngecek indeks keberapanya. Jadi misal kita mau tahu si 4 ini kalau dalam ini indeks keberapa, kita coba ganti 4. Oh, 4 indeks ketiga. Nah, kita coba print apakah benar dia indeks ketiga. Kita coba print, ya hasilnya benar, hasilnya 4. Kita lihat misalkan 1 indeks keberapa, 1 yang di depan ya, karena dia yang di belakang dia nggak bisa baca dia. 0, ketika kita coba isikan 0 di sini, ya benar dia adalah indeks ke 0. Ya. Jadi itu sih penggunaan tuples ya. Jadi intinya kurang lebih penggunaannya sama persis seperti di list. Nah, kita yang belum coba slicing, apakah support dengan slicing, kita akan coba. Kita coba slice ya. Kita misal print tuple 1 kita slice mulai dari 1 sampai 2. Ya. Benar ya. Tapi dia slice-nya di sini dia dianggap kayak jadi seperti list kalau saya lihat. Kita coba. Oh, karena ini main print ya. Kita coba dulu. Print list 1 slicing 1 sampai 2. Ya. Kalau kita lihat bedanya dengan tuples ya, ketika kita melakukan slicing, kita lihat di sini ketika kita ketikkan 1, 2, di sini juga 1, 2, di sini hasilnya hanya 2. Kalau kita lihat di list, kenapa kok hasilnya 2? Karena ini adalah indeks ke 0 di sini gitu ya. Indeks ke 0 berarti artinya 1 gitu ya. Kemudian 2. 0, 1, 2. 0. Kita coba gini aja lah.
Ya, kalau kita lihat di sini ngitungnya 1 sampai 3, berarti kan 0, 1, ya, 1 baru mulai ya, jadi dia nggak kehitung. 2, 3 ya, karena dia tadi diganti 3.0. Jadi kalau pada si list 1 sampai 3 itu komanya nggak dihitung, jadi dia dianggap setiap ini adalah bilangan sendiri-sendiri. Tapi kalau di tuple, pada saat dia melakukan slicing, seolah-olah dia adalah ngambil data string, jadi koma juga dia dihitung. Ya, contoh aja ini misal 1 sampai 3. Nah, kalau kita lihat di sini datanya 2 sama 3 ya. Tapi ketika kita coba ini sampai 2, nah kita lihat hanya 2 aja yang masuk. Kenapa hanya 2 aja yang masuk? Sekarang kita coba hitung. Kalau slicing 1 sampai 2 artinya 0 di sini gitu ya. 1 mulainya di sini. Ya. Kemudian 2. Nah, komanya nggak dihitung. Jadi dia langsung ngambil si 2. Tapi begitu kita pakai tuples, ini 1 sampai 2. Nah, koma ini dihitung. Jadi sama, tetap mulainya 0 dari sini. 1 dari sini. Nah, karena 1 itu ngelihatnya di setelahnya 1, maka 1 nggak keambil. Tuh ya. 1 nggak keambil. Jadi mulai dari 1 gitu ya, 2, sorry bentar, ini di sini kok agak aneh banget ya, coba bentar. Ya, jadi kita coba kembali di tutorial yang kemarin. Nah, kita lihat dari sini ya, slicing. Nah, kalau slicing dia satunya itu dianggap setelah angka 1 ini gitu ya, setelah angka 1. Nah, misal kita ngambil 1 sampai 2. Kalau kita pakai list di sini yang diambil y-nya. Tapi kalau kita tadi pakai tuples, ternyata yang diambil si 2 koma ini dianggap dia sebagai string gitu ya. Dia dianggap sebagai string. Mungkin coba ya, dia sebenarnya data tuple, tapi isinya di sini dianggap seolah-olah dia string. Beda ketika kita gunakan list. Dia benar-benar dianggap sebagai integer. Jadi komanya ini nggak dianggap string. Komanya dianggap sebagai pembatas antar integer. Mungkin itu sih. Mungkin penjelasan saya agak bulat. Ada pertanyaan? Langsung buka pertanyaan aja. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya. Perbedaannya jadi kalau di tuples ini mana tadi? Nah, koma di sini dia diambil gitu ya. Jadi 0, 1, ini kan 0 ya, dianggap ini 0, 1 mulai dari sini. Kemudian 2-nya sampai sini. Nah, 2 sama komanya diambil karena komanya dia dianggap sebagai string. Tapi begitu kita pakai list, 1-nya kan mulainya dari sini nih. 1 mulai dari sini. 2 berakhirnya kan di sini. Antara 1 dengan 2 itu yang diambil.
Tapi kenapa komanya nggak dilibatkan? Karena koma di sini tidak dianggap sebagai string. Oke, gitu ya. Sekarang kita coba. Dian, ada pertanyaan? Halo, Dian? Oke, ya udahlah. Oh iya, oke. Saya lanjut nih ya. Sekarang kita coba data yang berikutnya. Tipe data yang berikutnya adalah set ya. Nah, unordered collection of unique object, artinya tidak boleh ada objek yang nilainya sama. Ini yang tadi saya bilang. Penulisannya menggunakan kurung kurawal. Jadi kalau si list pakai kurung siku, dictionary kurung kurawal, tuple pakai kurung buka kurung tutup biasa, set pakai kurung kurawal juga. Nah, cuman bedanya dia unique object. Maksudnya unique object gimana? Kalau kita pakai list ini ya, kita pakai list, ada data ganda seperti ini, maka dia akan di print apa adanya. Misal di sini kalau kita lihat ada berapa value nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 value. Maka yang ditampilkan ada 5 value ini. Tapi kalau pada set, ketika dalam satu rangkaian set ini ada beberapa value yang nilainya sama, maka dia dianggap hanya satu. Karena tadi sifatnya dia unique object. Nah, kita langsung coba praktekin. Misal nih, kita di sini punya set 1 ya. Kalau kita datanya cuma 1, 2, 3 gitu. Ya, maka hasilnya kayak gini. Kita coba print set 1 gitu ya. Hasilnya adalah 1,2,3. Begitu kita tambahkan angka 1, hasilnya tetap. Tapi kalau ini kita ganti list, begitu kita enter, nah dia ke print semua. Tapi begitu ini kita ganti set, karena dia sifatnya nggak mau ada nilai ganda alias unik, maka yang ditampilkan hanya 1, 2, dan 3. Jadi misal di sini kita mau print 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1 gitu ya. Nah, makanya di print hanya 3, 1 aja. 3 dan 2 nya nggak dihitung. Jadi yang dibaca hanya yang value pertamanya aja. Itu yang dimaksud dengan dia sifatnya unique object. Nah, penggabungan list dengan set. Ketika dalam list terdapat objek ganda dan kita hendak menjadikan objek tunggal, bisa digunakan set untuk merubah isi list tersebut. Contoh nih ya. Set tadi kan misalkan ada data ganda, dia nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau kita bikin list ya, list isinya banyak banget kayak gini, kita tinggal main konversi. Ya. Jadi kita main konversi. Si data yang tadinya list itu kita konversi menjadi set, sehingga list yang tadinya ganda seperti ini akan menjadi objek tunggal, nggak ada objek yang kembar. Nah, langsung coba. Misal nih, kita langsung bikin di sini ya. List 1. Misal kita sama dengan 1, 1. Nih ya, kita coba print list 1. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita ada keinginan, wah, kita maunya datanya yang ganda dihapus, jadi biar hanya ada satu data tunggal. Kita mainkan konversi tipe data. Sehingga begitu kita print set 1, nah yang muncul dia tipe datanya set,
yang ganda-ganda tadi langsung dihapus. Nah, ini berguna kalau kalian misalkan dalam satu menghindari, contoh ya, kalau dalam network automation misalkan, misal nggak sengaja ada router pernah connect ke Python ini yang mana IP-nya ganda. Kenapa kok IP-nya ganda? Misal IP-nya si router yang tadi kita set belum kita apply untuk network automation-nya, sudah keburu kita reset, tapi MAC address-nya dia sudah terlanjur kecatat di router utama. Nah, sehingga begitu kita colokin lagi, dia proses ulang menggunakan IP itu, otomatis akan ada IP ganda. Nah, supaya IP ganda itu tidak dieksekusi berulang-ulang, maka kita bisa rubah tipe data yang tadinya list ini, kita rubah jadi set. Sehingga IP-IP yang bersifat ganda dia hanya akan tetap dieksekusi sekali, nggak akan berkali-kali. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini nggak ada sesi praktek ya yang ini, jadi biar cepet aja. Nanti prakteknya langsung di tugas aja. Oke, tapi ini sudah pindah ke boolean. Sebelumnya ada pertanyaan di set? Belum ya? Memang yang paling banyak dipakai itu list, makanya kemarin pembahasannya banyak di list sama string gitu ya. Karena ketika kita bahas list, artinya beberapa fungsi di list itu juga ada beberapa yang bisa kita lakukan di set maupun di tuples gitu. Oke, kita langsung lanjut ke tipe data berikutnya adalah boolean. Nah, boolean ini sering digunakan manakala kita nanti akan menggunakan logika if ya. Jadi pada apa itu namanya? Condition namanya. Jadi nanti if true maka kita apakan, kalau if false maka kita apakan. Nah, ini basicnya adalah di boolean ini. Nah, boolean terdiri dari statement true and false. Yang harus diperhatikan kalau dalam Python, penulisannya harus menggunakan T kapital. Ingat baik-baik, menggunakan true-nya T-nya harus kapital. Ketika T-nya Anda tulis pakai huruf kecil, maka true ini sifatnya bukan lagi boolean, tapi dia dianggap sebagai variabel. F-nya juga kapital. Jadi untuk menulis true and false, huruf awalnya harus kapital. Sangat penting untuk memahami control flow logic. Jadi nanti untuk logical if ya. Nah, contoh nih. Ini kita hanya untuk membuktikan aja. Kalau kita menggunakan tulisan true pakai T besar seperti ini, maka di sini akan ngeprint true gitu ya. Artinya true ini adalah tipe data boolean. Kalau kita print false, maka dia akan mau. Tapi begitu kita penulisannya kita pakai true kecil gitu ya, kita coba aja. Misal nih kita print true, ya dia langsung error. Jadi kenapa kok error? Karena true dianggap sebagai variabel, tapi variabelnya belum kita identifikasikan, belum kita buat, makanya dia dianggap error. Kalau kita bikin variabel dulu, misalkan true sama dengan 1 gitu, maka ketika kita seperti ini mau muncul 1. Hal ini terjadi karena true di sini kita tulis pakai huruf kecil, sehingga dia dianggap sebagai variabel. Tapi begitu kita pakai seperti ini maka akan error. Kenapa? Karena true seperti ini adalah sebuah perintah boolean. Dan ingat, aturan membuat variabel tidak boleh menggunakan statement yang sama dengan aturan-aturan yang ada di tipe data. Contohnya int, str, list list ya, set, tuple gitu ya. Kemudian termasuk true ini. Tapi kalau ini kita crash seperti ini, true-nya kita ini tadi pembuktiannya keliru ya. T-nya kita ganti dulu jadi T.
Nah, nggak mau karena dia dianggap sebagai boolean tadi. True-nya adalah true untuk boolean. Kalau kita print, nah dia mau. Kenapa kok mau? Karena tadi bahwa penulisan kita adalah benar menggunakan T besar. Sekarang sama kalau kita menggunakan false. Kalau F-nya kecil, maka dia dianggap sebagai variabel. Tapi begitu kita gunakan pakai F besar, maka dia dianggap sebagai si si boolean ya. Oke, itu pembuktian untuk masalah penulisan. Berikutnya penggunaan. Contohnya ini nanti erat hubungannya dengan logika atau comparison operator. Jadi jika suatu statement itu benar, maka hasilnya akan true. Kalau sifatnya salah akan false. Nah, sekarang kita coba bikin logika sederhana aja. Misalkan 1 itu sama dengan 1. Nah, bedanya sama dengan menunjukkan sebuah nilai di logika matematika dengan sama dengan di pendeklarasian variabel. Kalau variabel sama dengannya cukup 1, kalau sama dengannya untuk nilai matematika ada 2. Itu ya. Nah, misal example 1 gitu ya. Nah, ini contohnya. Example 1 di sini saya ingin bikin sebuah variabel sama dengannya 1. Nah, di sini logikanya adalah 1 apakah sama dengan 1 gitu kan maksudnya. Ketika kita print, hasilnya adalah true. Apakah 1 misalkan lebih kecil daripada 1, hasilnya false. Apakah dia tidak sama dengan 1, hasilnya juga false. Tidak sama dengan, hasilnya false. Ya. Kalau dia adalah sama dengan 1, hasilnya true. Misal 2. Apakah 1 sama dengan 2? Dia false. Apakah tidak sama dengan 2? Jawabannya benar. Apakah dia lebih besar dari 2? Jawabannya salah. Apakah dia lebih kecil dari 2? Jawabannya benar. Nah, contoh penggunaannya sih seperti itu. Tapi nanti lebih banyak kita gunakan logika semacam ini atau boolean itu pada saat kita sudah berkenalan dengan condition atau if, statement if ya. Oke, selesai nih. Kebetulan bareng ada yang Odian. Oke, sampai sini tipe data yang terakhir ini yang kita bahas. Ada apa tadi? Ada tuple, ada set, ada boolean. Ada pertanyaan? Sebelum Dian ada pertanyaan? Oke lah. Langsung saya lanjut ya. Comparison operator. Oh iya, wes lanjut. Ngomong-ngomong tadi kayaknya nggak ada tugasnya ya. Saya kok nggak bikin tugas di sini. Yang ini kayaknya nggak usah ada tugas aja ya. Pembuktiannya sederhana banget sih soalnya. Atau dirangkum langsung jadi satu gitu aja lah. Kok saya nggak bikin tugas ya? Nah ya. Jadi si beberapa tipe data yang ini, yang terakhir ini penggunaannya lebih banyak, utamanya si set sama boolean ya, lebih banyak digabungkan dengan tipe data yang lain. Nah kalau si tuple ini hampir sama gitu ya, tapi penggunaannya kayaknya lebih banyak ke kalau kita misalkan punya beberapa tipe data yang kira-kira nilainya tidak mau dirubah. Nah ini untuk implementasinya saya belum pernah pakai yang tuples ini.
karena asumsi saya namanya orang programming biasanya dia butuh yang diedit gitu. Jadi secara penggunaan untuk tuple saya belum pernah. Tapi untuk set, untuk boolean itu masih bisa digunakan, karena contoh seperti tadi kita nemui kasus kepengen ada satu proses yang tidak berulang-ulang, maka hasil list itu bisa kita konversi ke set gitu ya, ke ke tuple atau ke set. Oh ya, satu lagi tadi ada conversion between tipe data. Jadi kalau membuat konversi sih sederhana ya. Kalau kita contohnya misal dari list gitu, listnya tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 gitu ya. Kita coba print list 1, caranya sama sih semua ya. Kemudian kita coba nggak bisa dirubah ke dictionary ya. Dictionary nggak bisa dirubah kalau dari list, tapi kalau ke tuple dia bisa. Tuple 1 sama dengan tuple list 1. Sorry, ini harusnya list 1. Print tuple 1. Nah, ya kita lihat dari sini kurung buka ini tahuan kalau dia sudah berubah jadi tuple gitu ya. Kemudian set 1 sama dengan set list 1. Print set 1. Ya, dia jadi set gitu. Jadi itu sih caranya. Ada lagi kayak kemarin misalkan integer jadi int 1 gitu ya. 1, 2, 3 ingin kita rubah menjadi float 1 sama dengan berarti float int 1, sehingga kalau kita coba float integer 1 di floating, dia dianggap sebagai ini ya, must be string or a number not tuple. Jadi dia dianggap sebagai tuple. Float 1, coba print float 1 ya, dia nggak bisa karena dianggap data banyak ya. Kalau data banyak dan di sini kita pakai kurung, dia dianggap tuple. Nah, caranya adalah cuma data tunggal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dia ngerubah hasil ini menjadi float. Sama juga kalau kita mau rubah dia menjadi string. Nah, dia 1 tapi satunya adalah 1 string. Itu caranya conversion between tipe data gitu ya. Oke, saya rasa belum ada pertanyaan ya. Kita langsung ke comparison operator. Nah, ini kaitannya dengan boolean tadi. Ini operator-operator yang biasanya kita gunakan untuk membuat logika. Biasanya di sini kita pakai nanti kalau udah di condition ya. Contohnya di if seperti itu. Kalau kita menghendaki kita lihat ada operator sama dengan 2, itu artinya sama dengan gitu ya.
Jadi sama dengan seperti di matematika. Kalau di matematika 1, kalau untuk operator di sini ada 2. Contohnya, apakah A sama dengan B? Jelas salah ya. Karena A itu tidak sama dengan B, maka hasilnya false. Ini kalau yang ini ada seru habis itu sama dengan, artinya tidak sama dengan gitu ya. Tidak sama dengan. Oke, kalau A tidak sama dengan B, maka hasilnya benar, true. 3 lebih dari 3. Ini kalau ini sama seperti di matematika. 3 lebih besar dari 3. Jawabannya false. 3 lebih kurang dari 3. Hasilnya juga false. Karena harusnya 3 sama dengan 3. 3 lebih dari sama dengan 3. Nah, karena ada kata-kata sama dengan, maka hasilnya true. 3 kurang dari sama dengan 3. Nah, karena ada kata-kata 3-nya, maka hasilnya tetap true. Oke, ini nggak perlu saya bahas, itu tadi udah saya sampaikan. Ya, ini jelas banget. A 2 sama dengan 3, jawabannya false. 2 tidak sama dengan 3, jawabannya true. Kemudian A sama dengan B, jelas jawabannya false. Very, V-nya besar dengan very, V-nya kecil, jelas false. Very, V-nya kecil dengan very, V-nya kecil sama, hasilnya true. Apakah 3.0 yang artinya float sama dengan 3 yang dengan artinya integer? Jadi walaupun nilainya sama-sama 3, misalkan satu string satu integer, itu artinya tetap sama ya. Kalau untuk float sama si integer, ketika nilainya 3, di sini 3,0 dan 3 seperti ini, hasilnya adalah true menurut logika matematika. Tapi apabila nanti 3 yang satunya adalah string sama dengan 3, maka hasilnya adalah false. Nah, ini membuktikan bahwa 3.0 dan 3 itu sebenarnya nilai yang sama. Hanya membedakan adalah tipe datanya. 3.0 float artinya dia pecahan, 3 saja artinya dia integer. Tapi secara nilai matematika dia sama. Tuh. Tapi kalau 3.0-nya nanti saya ganti petik 3, artinya 3-nya string, maka hasilnya akan false. Kita coba aja. Ya. Kita coba aja. A sama dengan 3 itu sama dengan 3.0. Print A. Hasilnya true. Tapi apakah sama dengan 3? Hasilnya false. Karena 3 di sini bukan nilai matematika, melainkan huruf ya, bukan bilangan. Oke, lanjut. Ini jelas banget ya. 4 kurang dari 5. Benar. 5 kurang dari 4. Salah. 4 lebih dari 5. Salah. 5 lebih dari 4. Benar. 4 kurang dari sama dengan 4. Benar. 4 kurang dari sama dengan 5. Benar juga. 4 lebih dari sama dengan 5. Benar. 5 lebih dari sama dengan 4. Benar juga. 4 kurang dari 5. Benar. 5 kurang dari 4. Salah. 4 lebih dari 5. Benar. 5 lebih dari 4. Benar. 4 lebih dari 5. Salah ya. 5 lebih dari 4. Benar. 4 kurang dari sama dengan 4. Benar. 4 kurang dari sama dengan 5. Benar. 4 lebih dari salah sama dengan 5 juga salah, maka hasilnya false. 5 lebih dari benar. Kalau sama dengannya salah, tapi karena lebih darinya benar, maka dianggap true. Oke. Sekarang logikanya, kalau tadi operatornya, sekarang logikal operatornya. Nah, kalau kalian mempelajari gerbang logika, itu ada fungsi yang namanya OR sama AND gitu ya. AND, OR sama NOT. Ya, AND itu adalah logika perkalian gitu ya. AND itu adalah logika perkalian. Kalau OR itu logika penjumlahan, NOT itu kebalikan.
Artinya kalau kita bahas seperti di matematika, false ini katakanlah sebagai pengganti min, true ini pengganti sebagai plus, maka min kali min, ya karena n itu logika perkalian ya, min kali min di sini, min kali min harusnya plus ya kalau di matematika. Gimana ya, cari analoginya. False jadi intinya gimana ya, kalau contoh sederhana gini aja lah, misal ada batu baterai gitu ya, ada batu baterai dihubungkan ke lampu. A ini di ujung positif, B di ujung negatif. Maka kalau ujung A dan ujung B tidak terhubung ke baterai, maka hasilnya adalah lampunya mati atau false. Ya. Tuh. Kemudian sama dijumlahkan kalau OR ya, salah satunya. Salah satu karena kedua-duanya tidak terhubung, maka hasilnya false. Nah, kebalikannya bahwa not A itu berarti true, not B artinya juga true. Nah, sekarang gimana kalau A-nya false, B-nya true? Nah, kalau di N ini sama seperti rangkaian seri ya. Seri itu dijejer-jejer ini. 1, 2, saya coba. Nah, contoh nih, kalau seri itu gini. Ini aduh, jelek banget gambarnya. Ini ada baterai pertama, baterai kedua gitu ya. Ini plus, ini min, ini lampu. Ya, anggap aja lampu. Nah, misalkan kalau satunya false, berarti artinya nggak terhubung. Satunya true, terhubung. Nah, kalau logika OR, logika N, maka dia mati. Nah, kalau logika OR itu seperti paralel ini. Ini ada baterai lagi di sini, itu ya. Baterai plusnya dihubungkan dengan plus, minnya dihubungkan dengan min. Ini plus, ini min gitu ya. Terus ini ada lampu. Ini ada lampu. Nah, misal si ini kesininya nggak dihubungkan gitu, ini kesini nggak dihubungkan, tapi lampunya terhubung ke sini. Yang ini dihubungkan, yang ini nggak dihubungkan, tapi lampunya terhubung di salah satu baterai, maka hasilnya akan tetap true, karena si lampu akan tetap nyala gitu. Nah, kebalikannya, not A-nya adalah true, not B-nya adalah false. Sekarang gimana kalau A-nya true, B-nya false? Logikanya sama. Kalau di N kan dia tetap berhasil bernilai false. Kalau di OR kan dia tetap true. Karena sekarang contohnya di sini dia dihubungkan, tapi di sini ganti tidak. Tapi lampu tetap terhubung ke baterai yang pertama, maka dia akan tetap true. Nah, not A hasilnya adalah false, not B hasilnya adalah true. Sekarang gimana kalau kedua-duanya true? Nah, kalau di N berarti kedua-duanya nyambung, maka hasilnya true A or B. Yang ini nyambung, yang ini nyambung, jelas otomatis nyambung. Sehingga not A-nya adalah false, not B-nya adalah false. Seperti itu ya. Nanti bisa dicoba-coba. Ini contohnya logika N ya. Jika A hasilnya false dan B hasilnya false. Contohnya A 2 kurang dari 1 jelas salah. B 3 lebih dari 4 jelas salah. Kalau kita menggunakan logika N gitu ya, A and B, maka hasilnya adalah
false. Ya, hasilnya adalah false. Nah, ini biasanya logika semacam ini bisa kita pakai kalau contohnya kita pada saat membuat user input untuk apa? Untuk user login. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk login? Yang dibutuhkan untuk login adalah username, gitu ya. Username-nya harus benar dan passwordnya itu juga harus benar. Nah, kita bisa pakai logical AND nanti di situ. Jadi kalau usernya benar, passwordnya salah, dia tetap nggak bisa login. Usernya salah, passwordnya benar, dia tetap nggak bisa login. Jadi syaratnya dia bisa login adalah username-nya harus true, passwordnya harus true. Maka kita gunakan logical AND. Gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian OR. Nah, OR ini intinya salah satu benar aja, maka dia akan true. Nah, contohnya ini bisa digunakan untuk ngecek apakah siswa ini masuk kelas ini gitu. Masuk kelas ini. Misalkan ada sebuah database gitu ya. Ada sebuah database, di situ ada nama, ada absen gitu ya. Ada nama, ada absen gitu. Nah, kalau ada satu siswa namanya aja benar sesuai dengan database, maka dia dianggap di kelas TKJ ini, TKJ A misalnya. Atau dia mencantumkan namanya nggak ketemu karena dia typo misalkan, tapi dia nuliskan nomor absennya benar. Atau NISN ya, yang unik kan NISN sama nama. NISN-nya dia benar, tapi nulis namanya dia keliru. Tapi karena NISN-nya juga masuk dalam database itu, maka secara logika OR dia tetap dianggap benar bahwa dia adalah merupakan siswa dari kelas yang bersangkutan. Sebaliknya, kalau dia misalkan nulis namanya benar, tapi NISN-nya keliru, nah di database dia cuma ngecek berdasarkan nama sama NISN. Karena namanya udah benar, maka dia dianggap tetap masuk kelas ini. Nah, dia dianggap bukan kelas ini ketika nulis namanya salah, nulis NISN-nya juga salah. Sehingga berdasarkan logical OR gitu ya, akan bernilai benar manakala salah satu inputnya benar, dan akan bernilai salah manakala kedua-dua inputnya adalah salah. Ya. Nah, gimana kalau namanya benar, NISN-nya benar? Ya jelas otomatis. Karena di search ke database secara nama sesuai, secara NISN sesuai. Itu penggunaan OR. Nah, penggunaan not ya. Jadi not ini hasil yang diminta sudah benar kemudian dinotkan. Misal aku sama dengan aku, harusnya kan benar. Tapi ketika dia di not, maka nanti yang diminta hasilnya adalah false. Nah, ini misalkan digunakan untuk membuat logika. Misalkan contoh ada satu gitu ya, ada satu data banyak gitu ya, datanya banyak banget. Sedangkan kalian kepingin cari satu data yang sesuai ya. Kalian pengen cari ada satu data, misalkan datanya ada 100. Nah, nomor 2 sampai 100 gitu ya. Nah, kalian biasanya kan dalam logika pemrograman kadang nyari satu data yang unik gitu. Nah, ini kasus tertentu kalian justru nyari yang selain data yang dimaksud. Jadi kalau misalkan contoh nih, kalau selain data yang dimaksud, maka isian database-nya akan dihapus misalkan. Misalkan mau nyari nama Eriko. Ya, Eriko. Nah, di dalam kelasnya Eriko misalkan si TKJ 1 itu banyak banget, ada 36 siswa. Nah, kalian kepengen balik progres itu atau balik pencarian. Biasanya yang dicari satu data unik, justru karena kalian perintahnya ini adalah destroy gitu ya, menghancurkan atau menghilangkan. Selain nama
Eriko dalam 36 siswa itu, maka data itu akan di-destroy. Berarti nanti kan bisa bikin sebuah logika Eriko misalkan ya. Jika Eriko pada input user itu sama dengan Eriko yang ada pada database gitu ya. Yang ada pada database, maka dia di not. Ya. Eriko-nya benar berarti kan dia true ya. True. Kemudian karena di not dia hasilnya false. Maka selain yang hasilnya false itu dia akan misalkan akan di destroy. Contohnya kayak gitulah. Jadi penggunaan logika sama operator ini tergantung nanti gimana caranya kalian bikin logikanya. Karena setiap orang bikin program yang sama belum tentu logika yang dipakai sama, bisa jadi beda gitu ya. Nah di situ mungkin ada yang lebih suka langsung cari satu data, ada yang suka baca data semuanya. Nah nanti misalkan di situ gunakan perintah not gitu. Oke. Bahasan hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Sederhana banget ya, mudah dipahami Mas Ian ya. Dian, ada pertanyaan? Penggunaan not. Oke. Penggunaan not gimana ya kalau contoh di programnya ya? Sebenarnya kalau kayak contohnya kita di Mikrotik aja ya, ini penggunaan logikanya sama, hanya saja ini kan bahasa program kalau Mikrotik network. Pada saat kalian di ini firewall, kalian kepengen memblokir semua jaringan diblokir supaya tidak bisa akses YouTube. Nah, kalau di situ usermu ada 200, masa iya kamu mau bikin 200 rule gitu? 200 rule diblokir gitu. Kan nggak mungkin. Berarti kan kalian bikin satu rule blokir semua. Tapi kondisi tertentu kamu kepengen si admin tetap bisa buka. Nah, permasalahannya ada 200 user, si adminnya cuma satu. Nah, gimana bikin rule-nya supaya hanya satu itu yang diizinkan gitu kan? Akhirnya kan kita bikin rule semacam itu. Akhirnya kita bikin rule selain IP si admin, nah gitu kan, selain IP si admin maka dia akan diblokir. Nah kata-kata selain IP si admin berarti sebelumnya kan dia cocokkan dulu tuh, apakah IP-nya sesuai IP yang dimaksud. Oh iya, contoh ya, contoh misalkan nulis di sini aja saya. Contoh nih, contoh pada saat di Mikrotik ini ya. Ini saya close dulu. Contoh nih, misal IP-nya si admin itu adalah 192.168.1.10. Gimana kalau kalian kepingin 1.10 ini nggak diblokir? Berarti kan si Mikrotiknya harus nyari dulu, apakah IP-nya sesuai 1.10? Oh iya, jawabannya benar. Kalau benar, berarti ini adalah IP admin. Lalu rule-nya apa? Rule-nya adalah selain IP admin akan diblokir YouTube-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti sebelumnya kita harus bikin logika persamaan untuk mendapatkan jawaban apa? Jawaban true. Gitu ya, jawaban true. Setelah ketemu ini true, maka dia berlakukan not. Artinya, selain IP yang true tadi, dia akan diblokir. Nah, kasus program kadang-kadang kan juga ada yang kayak gitu. Contohnya apa ya? Misal, contohnya apa nih? Kayak gini aja lah. Selain Eriko gitu ya. Selain Eriko, data tidak akan ditampilkan. Nah, misalkan di sini
ada data 36 siswa TKJ 1 misalkan, yang terdiri dari nama, nomor absen, apalagi nih, TTL gitu ya, agama. Nah, pada saat kita gunakan perintah sort misalkan, kita biasanya kalau di program itu ada perintah searching gitu ya, untuk memudahkan biar kita menemukan data yang dimaksud, kita ada perintah search di situ. Nah, misalkan di search itu nanti si usernya ngetikkan tulisan Eriko gitu ya, Eriko, berarti kan kepenginnya yang ditampilkan hanya si Eriko saja. Jadi selain Eriko berarti 35 siswa yang lain itu tidak ditampilkan. Maka secara logika kan kita harus bikinnya gini, Eriko sama dengan Eriko gitu kan, maka kan ini hasilnya adalah true. Nah, setelah kita true maka kita bikin not, maka tampilannya selain Eriko itu akan di not alias tidak ditampilkan. Jadi yang pertama adalah yang dicari data yang diminta, tapi yang dieksekusi adalah data selain yang diminta. Nah, itu penggunaan not. Gitu ya. Jadi yang dicari si Eriko, tapi yang dieksekusi adalah untuk tidak menampilkan selain Eriko. Berarti kan sebenarnya yang dieksekusi adalah data not dari si Eriko. Atau misalkan datanya yang di search atau ditulis di kolom search adalah Dian. Dian ada nggak di dalam daftar nama siswa 36 siswa TKJ 1? Oh, ada. Berarti berarti ketika kamu ngetikkan Dian, dia bener true gitu kan. Ketika true, maka tampilan selain Dian di not kan. Berarti tampilan selain Dian atau not Dian gitu tidak ditampilkan, sehingga nanti data yang ditampilkan hanya datanya Dian. Tapi ketika misalkan ngetikkan si siapa nih, Rosidi misalkan, Rosidi ada nggak di data 36 siswa? Oh, jawabannya tidak ada, maka false ya, karena false dia tidak dieksekusi, sehingga perintah yang berikutnya atau perintah setelahnya itu tidak dieksekusi. Jadi perintah itu akan dieksekusi manakala dia true. Seperti itu. Tapi setelah dia true, yang dia cari adalah si false-nya. Nah, itu contohnya penggunaan not. Gimana, Din? Oke. Jadi contoh sederhananya seperti itu ya. Banyak banget sih intinya. Setelah kalau sudah ngoding, tergantung kalian implementasinya mau dibuat apa atau mau dibikin seperti apa. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan lain? Dian? Oke, belum ya. Kalau belum, nanti coba lanjutin kerjaan LMS-nya. Insya Allah besok atau lusa saya update soal-soalnya sampai ke comparison ini. Saya rasa ini masih gampang gitu ya. Jadi kemarin yang sulit itu sebenarnya di string sama list. Ketika itu sudah cukup paham, tipe data yang lain insya Allah sudah cukup. Nah, pertemuan berikutnya kita mulai akan membahas control flow seperti if, else, elif gitu ya, kemudian for. Nah, contoh-contoh seperti itu. Mungkin itu aja dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Minggu depan insya Allah kita lanjut. Kalau misalkan nanti waktu sudah mulai agak longgar, mungkin pertemuannya bukan sekali aja, tapi bisa kita agendakan beberapa hari, jadi biar segera selesai. Mungkin ada masukan? Ada masukan? Oh gitu, oke. Oke. Ada lagi?
Sudah ya. Nanti untuk praktek silakan dicoba sendiri mandiri ya. Kalau ada pertanyaan bisa chat di grup. Nah itu aja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.